Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Ardiati, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Andes Saparandes MPD. Kasih media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu banyak sekali jenis dan macamnya. Mulai dari media yang paling sederhana sampai dengan media yang canggih. Media dapat dibuat dengan kreativitas kita sendiri dan juga media bisa menjadi produksi pabrik. Ada pula media yang langsung dimanfaatkan di tempat. Contohnya seperti kita kalau belajar IPA, daur ulang misalnya, pakai alat-alat yang ada di sekitar, misal botol kayak gitu. Dan juga banyak media yang sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Nah, media itu dibagi menjadi 3 unsur pokok. Ada suara, ada visual, dan ada gerak. Media juga dibagi lagi menjadi 2, ada media besar dan media kecil. Media besar itu seperti apa sih? Media besar itu kayak TV, video, film. Kalau misalnya media kecil itu kayak teks, slide, globe, radio, kayak gitu-gitu. Nah, dari banyaknya jenis media yang bisa dimanfaatkan pembelajaran itu, maka ini diklasifikasikan media yang lebih sederhana, yaitu media yang tidak dapat diproyeksikan. Yang kedua, media yang dapat diproyeksikan, artinya media yang menggunakan alat untuk menampilkan gambar atau tulisan. Ada juga media audio, media video, audio visual, media berbasis komputer, dan multimedia kit. Agar penyampaian pembelajaran berlangsung dengan baik, sebaiknya guru dapat mengikuti perkembangan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, tadi klasifikasinya sudah, sekarang kita bahas ke karakteristik media pembelajarannya. Nah, yang pertama itu karakteristiknya ada media visual. Media visual itu media yang digunakan dengan cara menggunakan indera penglihatan. Nah, media visual ini dapat digolongkan menjadi media yang tidak dapat diproyeksikan dan juga media yang dapat diproyeksikan. Nah, media yang tidak dapat diproyeksikan itu apa? Yang pertama itu model itu diartikan sebagai benda tiruan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Nah, penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksud untuk mengatasi kendala tertentu untuk pengadaan realita. Nah, model suatu benda dapat dibuat dengan ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil atau sama dengan sesungguhnya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak miniatur, teman-teman. Miniatur Candi Borobudur, pesawat terbang, dan Tugu Monas. Nah, media yang dapat diproyeksikan sekarang. Media yang dapat diproyeksikan itu media yang bisa menggunakan alat untuk ditampilkan dan dilihat secara bersamaan. Contohnya seperti menggunakan alat proyektor. Di situ kita bisa menampilkan gambar atau tulisan. Contohnya seperti gambar-gambar negara, gambar-gambar bendera, gambar-gambar pahlawan yang bisa dilihat atau yang bisa melihatkan gambar atau tulisan. Sekarang kita beralih ke media audio. Media audio itu media apa sih? Media audio itu berfungsi untuk menyiarkan pesan melalui suara ya teman-teman, yang bisa kita dengar dari sumber ke penerima pesan. Nah, pesan yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang audio verbal, non-verbal maupun kombinasinya. Nah, media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran, dengan telinga kita ya teman-teman, yang bisa didengar. Nah, beberapa contoh media audio itu seperti apa? Radio, tape recorder, telepon, kaset, ya kaset audio. Nah, yang pertama itu radio. Radio itu fungsinya meningkatkan kemampuan komunikasi radio. Yang kedua, membuat suasana belajar menjadi lebih hidup. Nah, yang ketiga, meningkatkan kemampuan apresiasi dan imajinasi terhadap kejadian atau peristiwa yang sedang dirasakan. Nah,
baik, selain radio ada juga tape recorder atau pita audio. Tape recorder atau pita audio ini juga memiliki fungsi. Fungsinya adalah meningkatkan komunikasi audio, menjadikan pembelajaran lebih komunikatif, juga mengembangkan kemampuan apresiasi dan imajinasi siswa terhadap hal-hal yang sedang disajikan. Baik, kita lanjut ke media audio visual. Nah, dengan karakteristik yang lebih lengkap, media audio visual memiliki kemampuan untuk mengatasi kekurangan dari media audio atau visual semata. Nah, kemampuannya akan lebih meningkatkan lagi, apalagi media audio visual ini dilengkapi dengan karakteristik gerak. Media ini tidak saja dengan menyampaikan pesan-pesan yang lebih rumit, tapi juga lebih realistis. Media yang termasuk media audio visual yaitu TV, teman-teman, televisi adalah media yang menyampaikan pesan melalui gambar gerak yang dilengkapi suara. Artinya dapat didengar dan dapat juga dilihat. Nah, sebagai media televisi menarik karena dapat menyajikan informasi secara simultan, menyajikan siaran langsung, serta dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Namun, guru akan mengalami kesulitan dalam mengontrol dan memilih program yang relevan, serta dapat menyesuaikan jadwal siaran dengan jadwal sekolah. Tapi sekarang ini tidak di media televisi saja ya teman-teman, kita sekarang bisa belajar di media YouTube. YouTube itu media yang sangat real dan bagus gitu, konten-konten untuk jadwal sekolahnya juga banyak banget konten-konten kreator yang menjelaskan siaran-siaran yang berhubungan dengan sekolah gitu teman-teman. Apalagi di masa pandemi sekarang ini kan YouTube itu jadi nomor 1 ya buat pengajaran sekolah. Nah, YouTube ini bisa menyampaikan pesan melalui audio visual yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Siswa dapat melihat gurunya mengajar lewat YouTube dan melihat animasi pelajaran gitu di YouTube juga. Baik, segitu saja penjelasan klasifikasi dan karakteristik media pembelajarannya. Intinya media pembelajaran itu dapat dibuat, dapat dilihat juga, dapat juga dijangkau. Sekarang kan banyak ya media-media pembelajaran yang bisa kita akses gitu. Nah, intinya media pembelajaran itu karakteristiknya banyak ya teman-teman. Ada media yang dapat diproyeksikan, ada yang tidak dapat diproyeksikan, ada juga media audio, media visual, ada juga audio visual. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.